Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia yang berada di rumah, kembali bersama kami di acara Suara Konstitusi yang bertempat di Mangkunegaran, Lang, Pusdiklat LPPM UNS yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada hari ini perbincangan sangat menarik tadi yang telah dipaparkan oleh ketiga narasumber kita, ya, tentang dari Pak Suharso tadi dari kantor Kesbangpol, ya Pak, ya, yang mana pada 1 bulan terakhir ini sepertinya pemerintah itu ketakutan dengan isu ISIS, ditambah media-media yang setiap hari, tiap detik memberitakan kekejaman ISIS, sehingga ada kebijakan dari Kemenkominfo, ya pada 1 bulan terakhir ini telah memblokir, membekukan beberapa situs website Islam, ya, yang diduga telah mengajarkan ajaran-ajaran yang radikal. Mungkin kami ingin mengetahui dari pihak pemerintah Kota Solo, dari kantor Kesbangpol, bagaimana Pak kira-kira menanggapi isu tentang pemblokiran website Islam ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Kukuh. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Profesor Supanto, jadi kita harus mencari dulu akar permasalahan. Kenapa warga negara Indonesia ya ada beberapa yang bergabung dengan ISIS? Ya. Menurut kami ada 2 dimensi. Yang satu dimensi agama. Mungkin satu balas dendam karena mungkin anggota keluarganya diciduk sama Densus 88 dan sebagainya. Yang kedua secara psikologis, ada kemiskinan di sana karena kalau bergabung dengan ISIS nanti gajinya 15 sampai 30 juta per bulan. Ya kalau dapat duit ISISnya kan, kalau enggak dapat duit atau sudah dicuci otak, suruh melakukan bom bunuh diri, mau digaji lewat siapa kan gitu. Kemiskinan. Iya, betul. Selanjutnya ketidakadilan. Selanjutnya nomor 5 pendidikan, dan tidak kalah pentingnya juga mungkin ada politisasi dan juga benturan peradaban. Ini dari dimensi non agama. Dari dimensi agama kadang-kadang ada pemutlakan hasil penafsiran dan pemahaman keagamaan. Ada kepatuhan yang membabi buta kepada pemimpinnya, pokok men, gitu. Yang ketiga, menghalalkan segala cara yang dikemas dengan spirit agama. Kalau kelompok saya iman, selain kelompoknya kafir, itu kan jadi masalah. Juga yang menjadikan agama sebagai kuda tunggangan. Yang terakhir ada romantisme masa lalu dan kurang realistis dalam menghadapi persoalan masa kini. Masalah pemblokiran dan sebagainya, ini lagi Mas Kukuh, salah satu sisi dampak dari reformasi akhirnya menuntut kebebasan yang kebablasan. Ini sebetulnya salah satu tugas negara kan sebagai regulator, mengatur yang kira-kira kegiatan-kegiatan bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa tidak diblokir? Dampak daripada reformasi setelah 98, kebablasan, nggak ada evaluasi, nggak ada kontrol, nggak ada kendali, sehingga merasa direm sedikit, wah ini melanggar HAM, melanggar hak asasi individu untuk menyampaikan dan sebagainya. Itu semua kultur daripada negara-negara asing kadang-kadang diaplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, gak cocok, tapi dipaksakan. Nah, misalnya kultur. Dulu waktu saya masih SMP, SMA ya Prof ya,
nakal-nakalnya anak itu paling sepatunya dikasih kaca ongotan itu loh. Nanti dimasukkan sini, segitiganya Mbak Nah ini warnanya ini, udah nangis itu sampai ngompol-ngompol. Sekarang pakaiannya pensil, motornya aerodinamik, boncengan sama pacarnya jengking. Terus akhirnya segitiganya kelihatan dari punggungnya. Ya kalau bagus kalau gitu, wes ngetel, rupanya kayak gitu, itu nggak malu sekarang Mas. Nah ini, makanya pendekatan-pendekatan keagamaan tadi Mas Ovid sampaikan, selama kajian-kajian keagamaan ini adalah mendalami benar-benar apa yang diwahyukan Allah, misalnya Muslim di dalam Al-Quran, dan kalau bahasa hukumnya peraturan pelaksanaannya di Al-Hadis atau Sunnah Nabi itu. Karena kita juga sudah digaris fa in tanaza'tum bisyai'in farudhuhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berselisih terhadap suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan hadisnya, hakikinya di sana. Itu mungkin sementara Mas Koko. Iya, Pak, terima kasih Pak Soeharto dari kantor Kesbangpol Kota Solo. Yang menarik pada perbincangan Pak Soeharto adalah yang saya simpulkan, hati-hati, takutnya ada benar-benar dipikirkan, diarahkan, takutnya ada penyimpangan terhadap sebuah ajaran, padahal ajaran Islam ya seperti ini. Tetapi dikarenakan ada isu-isu ISIS yang mengatasnamakan agama Islam, terjadi penyimpangan. Baik, kita balik ke Profesor Supanto ya. Bagaimana Prof, kira-kira apabila seorang warga negara Indonesia ini ya, tadi kan Prof bilang kalau selama belum ada tindakan harus ada kita sikapi mungkin dengan pencegahan sosialisasi. Tetapi kalau warga negara kita sudah melakukan tindakan yang konkret Prof, yang membahayakan ya, dalam tanda kutip membahayakan kepada negara, bagaimana Prof cara menanggulanginya Prof? Terima kasih. Terima kasih. Yang poin kita melanjutkan karena istilahnya terkait dengan hal global ini, seolah-olah perang global, diantaranya ya ISIS hanya diantaranya, sebetulnya perang global itu banyak sekali. Jadi nanti kita jangan sampai hanya fokus tentang ISIS yang membahayakan kedaulatan suatu negara. Kemudian memang katakanlah jurus-jurus dalam hal ini ISIS itu dan sampai menantang dan sebagainya, tapi pemerintah itu reaktif, mestinya rasional itu. Contoh ketidakrasional ya contohnya ketika memblokir itu, mestinya menanggulangi harus berdasarkan hukum juga, karena nggak ada itu, kita nggak dibenarkan pemblokiran media massa itu. Ada undang-undang pers, ada undang-undang film, ada undang-undang IT dan sebagainya itu. Nampak sekali lebih dari membabi buta itu memang tujuan mereka ya. Kalau kita tuh duel gitu kan gitu, bagaimana dia emosi, kita ludahi dulu, dia emosi terus lupa jurus, nah menang kita. Nah itu seperti itu, soalnya kita itu diludahi terus kita marah-marah, nah pemerintah marah, kekuatan sipil marah, malah padu deh, pemerintah yang berkuasa dan masyarakat sipil konflik. Nah ini mereka yang inginkan. Mendingnya kita sama-sama harus rasional, menahan diri ya, tidak lebih itu. Nah katakanlah mengkaji ya, kemarin itu katakanlah mungkin TPA di desa itu bikin Facebook itu sudah kena ya, kalau namanya agak piye gitu ya. Padahal seperti Mas Taufik tadi betul ya, pemahaman ya sekarang tahu-tahu ini malah seperti zaman dulu itu, kalau itu kelompok pengajian di mata-matai. Kalau dulu sampai Koramil itu yang memata-matai, nah sekarang kok juga dimata-matai. Nah mungkin jangan sampai itu. Kalau kita mengkaji jihad oke. Muhammadiyah itu punya jihad konstitusional, tidak apa-apa itu toh, mau mengkritisi undang-undang yang merugikan rakyat. Dulu saya mahasiswa itu nggak punya pacar karena sedang jihad. Kalau punya pacar saya terganggu begitu. Kan jihad itu apa dulu lah itu. Nah itu kadang-kadang pemerintah padahal ada mengapa tidak konsultatif. Kita itu sekarang kekuatan negara ini tidak hanya yang berkuasa formal, tapi kekuatan masyarakat sipil. Katakanlah bidang agama, sebetulnya patokan kita itu mesti Muhammadiyah dan NU, katakan itu. Mereka itu jelas-jelas tetap akan setia negara kesatuan Republik Indonesia itu.
organisasi ini. Itu kan muncul sekali banyak organisasi macam-macam. Sebenarnya kerjasama kan dengan itu. Itu perlu. Jadi apa pemahaman itu? Jadi kalau tadi banyak kalau keluar negeri kemudian dari warga negara lain memerangi kita, jelas itu makar ya di KUHP ada, tapi kemungkinan itu kalau betul, makanya ini juga ya kadang-kadang dilematis, nanti dilihat itu sebagai melanggar HAM. Apa betul ajarannya seperti apa gitu, ajaran ISIS itu kalau perspektif agama. Tapi sebetulnya kalau saya mengatakan itu akan gerakan, jadi gerakan kepentingan tuh, sampai nanti muncul karena dianggap jahat jadi gangster, mafia seperti itu. Tapi ini karena lekat agama, seolah-olah ya berpaham agama gitu. Tapi sebetulnya kita kaji betul apakah agama itu betul atau tidak, menyimpang atau tidak. Sebetulnya kita punya landasan hukum untuk menindak penyelewengan agama itu. Tapi betul-betul harus dikaji. Ini kalau orang yang nggak menerima nih, yang nanti ada alasan HAM itu. Jadi betul-betul dikaji. Kalau penyimpangan, kita punya undang-undang penodaan agama, Undang-Undang Nomor 1 1946, undang-undang lama tapi itu masih berlaku dalam konteks kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian kalau betul-betul sudah melakukan kekerasan yang merugikan, itu undang-undang terorisme kita sudah punya. Gitu. Tapi juga sekali lagi kalau jalur hukum itu juga proses-prosesnya harus jalur hukum. Katakanlah selama ini kita juga mengkritisi polisi yang Densus katakan itu kan kita mengkritisi. Mesti ya melalui proses hukum, bukan tahu-tahu kan kadang-kadang salah ya. Sebenarnya hanya pesantren biasa-biasa saja dianggap itu radikal. Jadi konsep radikal itu bagaimana, yang menyimpang itu bagaimana perlu dikaji betul. Jangan nek wong Jawa itu jangan gerusa-gerusu ya. Kalau gerusa-gerusu malah kita konflik sendiri. Nah, itu yang yang dimaui mereka-mereka itu. Iya. Jadi itu ya, kalau sekali lagi kalau konsep hukum penanggulangan tadi. Jadi bagaimana menanggulanginya itu. Menanggulanginya banyak jalan. Tidak hanya dengan hukum. Hukum saja tidak memungkinkan. Jadi kan ternyata kan banyak kepentingan, banyak sebab-sebabnya. Nah, itu yang dicari, kemudian penanggulangannya harus sesuai kausa munculnya ini ISIS ini. Begitu, terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Supanto.